hari ini karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Makanya Cel, Kak Dio mau ngajak Michelle sama adik-adik di rumah, yuk kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus yuk. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Katakan mari rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yeay. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hatinya kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau nyanyikan terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Oke adik-adik, kita siapkan hatinya kita, duduk dengan tenang. Oke. Malam ini adalah hari pertama di minggu itu. Murid-murid Yesus berkumpul di satu rumah dan mereka menutup dan mengunci pintu-pintu rumah itu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid begitu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian Yesus mengutus murid-murid sambil memberikan Roh Kudus yang akan menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas mengatakan sebelum ia melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum ia mencucukkan jarinya ke bekas paku itu, maka sekali-sekali ia tidak akan percaya. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu, dan kali ini Thomas ada di tengah-tengah mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tapi semua itu tercantum di sini, telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hai adik-adik semuanya, kakak percaya kalian semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan penuh dengan semangat. Untuk minggu lalu, kakak percaya adik-adik juga masih ingat apa yang dibagikan oleh Kak Elsie dan apa yang kita lakukan minggu lalu. Ya, bahwa minggu lalu Kak Elsie menceritakan mengenai perjalanan Tuhan Yesus di mana dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk kita semua, untuk menebus dosa adik-adik dan kakak dan semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, minggu ini cerita yang sudah kalian lihat videonya tadi adalah mengenai Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya. Kakak punya pertanyaan, apakah adik-adik pernah tidak percaya?
Ya, adakah kita tidak percaya sebelum kita melihat buktinya? Seperti Thomas itu, adik-adik. Mirip ya kita sama Thomas. Nah, kita belajar di sini bahwa Tuhan mengatakan, diberkatilah kita yang percaya tanpa melihat. Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk percaya sama Tuhan meskipun kita tidak melihatnya. Tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus itu hidup. Dia sudah bangkit dari kematian dan Dia menyatakan kuasanya atas maut. Yesus, baru dia bisa percaya. Nah, adik-adik, tahukah? Meskipun Thomas cut. Nah, adik-adik tahu nggak? Meskipun Thomas disebut sebagai orang yang kurang percaya, tetapi setelah pertemuan saat itu dengan Tuhan Yesus, penuh keberanian untuk mengabarkan Injil keluar dari negara Romawi. Bahkan Thomas pergi ke Iran, ke Irak, Syria, dan berakhir di India. Bahkan, waktu kakak baca di Wikipedia, Thomas kemungkinan pernah berkunjung ke Indonesia bersama dengan para pedagang India. Luar biasa kan? Kakak juga baru tahu itu. Ya, pada akhir hidupnya, Thomas membawa satu dampak di India. Pada akhir hidupnya, Thomas memberikan satu dampak yang sangat besar bagi pengabaran Injil di India sana. Tepatnya di Kunuh karena dia mengabarkan Injil di India. Satu hal yang kakak belajar dalam kehidupan Thomas bahwa meskipun dia memiliki satu sebutan yang kurang baik, tapi dia bisa memperbaikinya. Dia memiliki karakter keberanian untuk menunjukkan bahwa, baik adik-adik, sebelum Kak Stefani melanjutkan untuk aktivitas minggu ini, kita mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Tapi sebelumnya juga kakak mengingatkan kembali untuk 5M. Kakak bangga untuk adik-adik yang ikut offline ibadah di gereja. Kalian tetap disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Adik-adik, kakak ingatkan untuk tetap memakan makanan yang sehat, bergizi, sayur, buah, daging, telur, supaya staminanya tetap baik, dan juga rajin-rajin mencuci tangan. Kalau ada di luar rumah, cuci dengan sanitizer, ya, dan jauhkan kerumunan. Tidak perlu keluar apabila tidak harus keluar. Baik adik-adik, kakak akan menutup di dalam doa. Semuanya lipat tangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kuasa kebangkitan Engkau Tuhan, yang membuat kami menjadi anak-anak yang berani Tuhan, berani di dalam kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau juga hidup masing-masing di dalam hati kami. Tuhan, pada saat-saat seperti ini, meskipun keadaan belum pulih secara normal, tapi kami percaya Tuhan, keadaan akan semakin membaik. Orang-orang yang sakit akan semakin banyak yang sembuh Tuhan. Perekonomian negara ini juga Tuhan akan pulih di dalam pertolongan Engkau. Tuhan berkati orang tua kami masing-masing yang bekerja, yang berusaha. Tuhan, biar adalah tangan perlindungan Engkau yang memberkati senantiasa keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan untuk sukacita Engkau, untuk damai sejahtera-Mu. Kami mau sambut itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Mwah.
aku nantu juga. Ayo rek, rame-rame bebarengan. Ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cak ayu. Ngalor ngidul lewat toko munggah motor. Masih omong minggu ati lego. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul. Halo adik-adik, happy Sunday semuanya. Selamat hari Minggu. Kembali lagi ketemu sama kakak, Kak Stefani. Hari ini kakak akan buat kubur kosong. Karena minggu lalu belum buat kubur kosong, makanya minggu ini kakak mau coba buat kubur kosong. Jadinya seperti ini. Nanti ada batu yang bisa digerakkan ke kanan ke kiri. Mau tahu cara buatnya kayak gimana? Kita mulai sekarang. Pertama-tama kita akan buat kerangka garis dengan ukuran panjang 20,5 dan lebar 17,5. Di sebelah sisi sini itu 5 cm sama yang di bawah 5 cm. Untuk yang sampingnya ini dibagi 5 cm, 7,5 cm dan 5 cm. Untuk bagian yang sini ukurannya 10,5 cm. Sisi yang sebelah kanan itu ikutin yang sebelah kiri ukurannya seperti ini, 5, 7,5, 5 cm dan 5 cm. Ini 10,5. Untuk kardus T-Max yang kita akan gunakan. Lalu untuk garis yang dikasih garis-garis ini nanti kita akan gunting, dan gunting. Buat garis-garis yang tadi dibuat. Lalu tempel double tip pada sebelah sisi setiap sisinya. Lalu ditempel dengan karton yang warna hitam ini. Jadi kalian bisa buat setengah lingkaran atau kalian bisa bentuk kotak. Kita buat kubur depannya itu dengan kertas karton, kalau bisa didobel untuk depannya biar agak lebih kuat. Setelah itu kalian gunting di atasnya, ini kan kubur kosongnya. Jadi kalian bikin kertasnya itu di atasnya ini. Ini tinggi segini, jadi melebihi. Jadi bikin kubur kosongnya depannya melebihi kotak yang tadi langsung kita buat. Nah terus bikin kubur kosongnya itu seperti ini. Nanti polanya bisa kalian terserah mau bentuknya kayak gelombang-gelombang. Nanti kalian gunting seperti ini. Setelah itu kalau udah selesai kita tempel, tapi sebelum ditempel kita bolongin dulu sesuai yang kotaknya. Ini kan kotak, kita bolongin kotak juga agar kita bisa tempel. Namun sebelum buat rumputnya, kakak lupa ngasih tahu, kita buat alas rumputnya seperti ini, bikin 2. Nanti kita tempel di sebelah kanan sama kiri seperti ini.
Lalu kita buat rumputnya seperti ini, kayak bentuknya turun naik aja, bikin seperti rumput. Itu 2 lembar, jadi kalian bisa langsung gunting 2 lembar sekaligus membuat rumput kanan sama kirinya. Kita buat batunya dengan karton putih atau buffalo atau asturo. Terus untuk bikin batunya, kalau kalian gak ada jangka, kalian bisa pakai juga kayak alat yang bentuknya bulat atau lalu kalian gunting. Lalu setelah itu batunya itu kita tempel dengan double tip. Pas semua double tipnya kita tempel dengan kertas karton berwarna hitam ke sini, lalu kita gunting sesuai bulatan yang barusan kita buat. Lalu setelah udah ditempel double batunya ini, kenapa kakak tempel 2 bolak-balik? Karena supaya lebih kuat. Terus batunya bisa taruh di sisi yang ada rumputnya ini. Kalian juga bisa buat batu yang lebih besar sesuai kalian kreativitas kalian adik-adik. Setelah itu udah selesai, kita buat pakai kertas karton warna kuning. Lalu kita tempel, kita buat seperti kayak papan tulisan. Terserah kalian mau kasih kreasi apa, mau seperti kayak matahari atau apa, kayak ini bagian paling depan kita kasih double tip. Lalu kalian tulis adik-adik, haleluya Yesus bangkit, tulis di sini. Di belakangnya hubung atas kotaknya. Lalu ini tulisan haleluya Yesus bangkit kalian bisa turunin, kalian juga bisa naikin seperti ini. Lalu kalian tambahkan seperti ini kayak batu untuk kayak tidur. Kita buat kertas agak gak terlalu besar, kecilnya seperti ini, ya kira-kira 3-5 cm, lebarnya, panjangnya sekitar 10 cm. Kalian gulung. Udah selesai deh, kita bikin kubur kosong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kalian bisa buat sesuai dengan kreasi kalian masing-masing ya.